Nikmati momen berbuka yang tidak hanya memanjakan lidah, tapi juga menjaga kebugaran tubuh. Uncle Kim menghadirkan perpaduan sempurna antara kelezatan kukusan autentik dan kesegaran matcha premium. Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tempat berhimpun kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur pada Allah, pada hari ini Allah masih izinkan kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Kemudian kita bersalawat kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa seperti Riau TV, alhamdulillah hari ini kita akan kembali mendengarkan ceramah tausiah Ramadan sebelum kita akan berbuka puasa sebagai pengingat kita di bulan Ramadan ini menjadi amal ibadah kita, yang akan disampaikan oleh Buya Dr. Gamal Abdul Nasir. Beliau adalah Ketua PD Perti Riau dan juga sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Perti Nasional atau LP3N. Karena itu, kami mohon pada Buya tausiahnya. Pada Buya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Perti Riau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengenal nama Muhammad Al-Fatih. Seorang pemuda yang berumur 21 tahun yang bisa menumbangkan, menguasai Konstantinopel. Ketika itu tidak ada negara di dunia ini yang bisa menumbangkan Konstantinopel. Tapi seorang Muhammad Al-Fatih yang berumur 21 tahun mampu dia mengepung Konstantinopel sehingga dia menjadi pemimpin yang pertama sebagai negara keislaman ketika itu. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Konstantinopel yang dikuasai itu merupakan negara yang bukan Islam. Muhammad Al-Fatih ketika itu bukanlah menjadi seorang pemimpin, seorang panglima perang yang tiba-tiba instan seperti itu. Tidak. Bagaimana orang tuanya mendidik seorang Muhammad Al-Fatih sehingga bisa menjadi orang hebat di dunia yang sampai sekarang dicatat oleh sejarah. Ketika kecil dia diajarkan ilmu-ilmu Al-Quran. Dia seorang penghafal Al-Quranul Karim. Dia diajarkan ilmu politik atau siasah. Dia diajarkan ilmu perang. Dia diajarkan ilmu bela diri. Dia belajar tauhid, fikih, saraf, nahu, dan semua pelajaran-pelajaran Islam dia pelajari. Sehingga jadilah seorang Muhammad Al-Fatih menjadi tokoh yang disegani dan ditakuti ketika itu. Ini karena apa? Karena didikan orang tuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang anak itu berhasil adalah lahir dari rumah tangga. Di sana ada seorang ayah dan ada seorang ibu. Kehebatan seorang anak tergantung kehebatan ayah dan ibunya. Menurut Imam Al-Ghazali, di dalam mendidik, apakah itu mendidik anak kita, apakah itu seorang guru mendidik siswanya, yang paling terpenting menurut Imam Al-Ghazali adalah memberikan keteladanan, memberikan contoh kepada anak-anak kita.
Jangan sampai orang tua kecewa ketika dia mengajak anaknya solat di masjid, anaknya tidak mau, tetapi karena orang tuanya tidak solat di masjid. Jangan salahkan anak ketika orang tua mengajak anaknya untuk membaca Al-Quran, anaknya tidak mau karena orang tuanya tidak mau mengaji. Oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali berpesan, hendaklah seorang guru, hendaklah seorang pemimpin, hendaklah seorang orang tua memberikan contoh terlebih dahulu. Orang bijak berkata, if you want to change the world after yourself, jika kamu ingin merubah dunia ini, maka mulailah dari dirimu sendiri. Kita tidak bisa mengajak orang berbuat baik sebelum diri kita untuk melakukan perubahan itu. Mulai dari kita. Dengan orang melihat kita sudah melakukan, maka orang akan mengikuti kita. Ada satu penelitian yang menarik terhadap tausiah atau pembelajaran ataupun nasihat melalui mata dan telinga. Mana yang lebih efektif? Ketika yang keluar nasihat itu dari mulut atau dari perbuatan kita? Ternyata dari penelitian itu, ketika nasihat itu keluar dari mulut, itu hanya sekitar 10-20% pengaruhnya, signifikannya terhadap orang yang kita beri nasihat itu. Tapi jika memberikan keteladanan, orang melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, maka pengaruhnya 65%. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, yang paling penting dalam kehidupan kita, di dalam mendidik anak, orang tua mendidik anak, guru mendidik siswanya, pemimpin di seluruh level harus memberikan contoh terbaik. Pemimpin berikanlah contoh yang terbaik kepada rakyatnya. Guru berilah contoh yang terbaik kepada muridnya. Orang tua berilah contoh yang terbaik kepada anak-anak yang tercinta. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini terjadi krisis moral. Kita melihat bahwa anak-anak sekarang tidak takut untuk membunuh dengan sesama temannya. Anak-anak sekarang banyak yang melakukan LGBT. Anak-anak sekarang banyak yang sudah terpengaruh dengan narkoba, mencuri, merampok, membunuh, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh agama kita. Ini membuat kita sedih, saudaraku sekalian. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab pemimpin, tanggung jawab ulama, tanggung jawab guru, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab para tokoh-tokoh masyarakat. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu punca daripada masalah ini adalah dengan penggunaan IT, yaitu dengan menggunakan handphone. Kalaulah anak-anak kita menggunakan handphone tanpa pengawasan dari guru, tanpa pengawasan dari orang tua, maka handphone itulah besok yang bisa mencelakakan anak kita. Dari handphone bisa sesuatu yang positif. Di sana ada aplikasi Al-Quran, dia bisa mengaji. Di sana ada kalkulator, bisa menghitung. Di sana bisa membuka Google untuk melaksanakan tugas sekolah. Di sana bisa untuk berkomunikasi. Itu yang positifnya. Tapi ketika handphone itu digunakan untuk negatif, dia menonton film-film porno, dia menonton film kekerasan, dia melakukan transaksi tentang narkoba, maka ini yang membuat hancurnya masa depan anak kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kepada orang tua, kepada para guru-guru sekalian, mari kita awasi anak-anak kita dalam menggunakan handphone. Untuk apa handphone itu digunakan? Kalau memang ke arah positif, alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi ketika handphone itu digunakan untuk yang negatif, maka orang tua
akan bersubahat terhadap penggunaan handphone itu. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak menjadi tanggung jawab kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, engkau jagalah dirimu dan keluargamu dari bahaya api neraka. Semoga kita semua bisa menjaga diri kita, bisa menjaga anak-anak kita, bisa menjaga generasi muda kita dari bahaya penggunaan IT, terutama penggunaan handphone. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang bisa memajukan dan menjayakan Islam, dan bisa memajukan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Abdul Nasir mengucapkan selamat berbuka puasa pada Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semua doa dan pinta kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijrah tahun 2026. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mengampunkan segala silap salah dan dosa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sarbi Hutauru MM, Wali Kota Sibolga 2010-2016, 2016-2021, Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Pusat, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dengan ini menyampaikan selamat berbuka puasa bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga dengan ibadah puasa ini kita mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Munziri Sami mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini penuh dengan berkah dan hikmah dan diterima oleh Allah SWT.